Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meditasi pernapasan atau yang disebut dengan Anapanasati. Apakah kalian sudah pernah melakukan? Ya, Ibu yakin kalian sudah pernah melakukan. Setiap mengawali pelajaran, kita selalu melakukan duduk hening. Nah, itu adalah meditasi pernapasan. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita duduk hening terlebih dahulu. Ambil posisi duduk yang nyaman, tegapkan punggung, pejamkan mata. Lalu, tarik napas perlahan, hembuskan perlahan. Saat menarik napas, katakan dalam hati, aku tahu. Hembuskan napas, aku tenang. Tarik napas, aku tahu. Hembuskan napas, aku bahagia. Lakukan terus-menerus hingga engkau merasa tenang. Baik, setelah beberapa saat, mari kita lanjutkan pembahasan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang meditasi pernapasan. Nah, apa pengertian meditasi pernapasan? Meditasi pernapasan adalah meditasi dengan menggunakan objek keluar masuknya nafas. Ya, jadi kita memusatkan pikiran dan perhatian kita terhadap napas masuk, napas keluar. Tarik napas, hembuskan. Nah, jadi kita bisa memperhatikan melalui kedua lubang hidung kita. Saat menarik napas terasa udara hangat, saat mengembuskan napas terasa udara hangat keluar. Nah, kita bisa memusatkan perhatian kita pada kedua lubang hidung kita. Atau terhadap perut. Ketika tarik napas, perut kembung, ketika hembuskan napas, perut kempis. Nah, bisa dirasakan, diperhatikan pada naik turunnya atau kembang kempisnya perut. Oke. Nah, bagaimana kita melakukannya? Di sini Ibu akan menyampaikan ada 3 teknik untuk kita bisa melakukan meditasi pernapasan. Yang pertama, seperti yang kita lakukan di awal pembelajaran tadi, saat menarik napas dalam hati katakan aku tahu, hembuskan napas aku tenang, tarik napas aku tenang, hembuskan napas aku bahagia. Tarik napasnya pelan-pelan saja. Nah, seperti itu ya. Jadi, dalam hati saat menarik katakan aku tenang, tahu, saat napas keluar katakan aku tenang. Itu dilakukan berulang-ulang selama beberapa saat. Bisa 2 menit, 3 menit, bisa 5 menit, bisa lebih dari 5 menit. Nah, itu teknik yang pertama. Ingat, sebelum memulai kita harus duduk dengan rileks. Punggung tegap ya. Kemudian mata terpejam dan perhatian pada napas. Kenapa mata terpejam? Untuk meminimalkan gangguan-gangguan. Oke. Lalu kita lanjutkan pada cara yang kedua. Sama caranya, duduk dengan rileks, punggung tegap, mata terpejam. Hanya pada saat menarik napas kita menggunakan kata Buddha ya yang kita penggal. Jadi saat menarik napas Buddha, 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 seperti itu. Jadi saat menarik napas atau napas masuk kita katakan Bud, saat napas keluar Da, Buddha, 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 seperti itu. Nah, pernahkah kalian melakukan meditasi bersama keluarga seperti yang ada di gambar? Ada papa, mama, dan saudara meditasi bersama? Ya, itu akan sangat baik sekali untuk dilakukan ya. Oke, itu teknik kedua ya, dengan menggunakan kata Buddha. Lalu teknik ketiga, kita menggunakan hitungan ya. Jadi 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bagaimana caranya? Sama, duduk dengan rileks, nyaman, punggung tegap dan mata terpejam. Perhatian pada napas, lalu katakan saat napas masuk 1, saat napas keluar 2.
Saat napas masuk, 1, napas keluar 1, napas masuk lagi 2, 2. Jadi 1, 1, 2, 2. Tapi katakan dalam hati ya, jadi bersamaan dengan ketika menarik napas 1, 1, 2, 2. Sampai misalnya 20 kali hitungan ya. Kalau di menit kan sama sekitar 1-2 menit. Nah, atau lebih dari itu. Mudah bukan? Kalian bisa mempraktikkan? Ya, Ibu yakin kalian pasti bisa mempraktikkan. Nah, apa sih manfaat meditasi pernapasan? Yang pertama, kita akan menjadi lebih bahagia, lebih baik dan bahagia. Setiap orang ingin menjadi orang baik ya, orang baik akan bahagia hidupnya. Nah, jadi dengan kita berlatih konsentrasi, berlatih meditasi, kita akan membuat diri kita itu merasa happy, bahagia ya, dan kita selalu ingat untuk berbuat baik. Itulah kenapa kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, menjadi rileks dan sehat. Nah, jadi dengan rutin melakukan meditasi, tubuh kita rileks dan kesehatan kita akan membaik ya. Yang tadinya suka flu atau suka demam itu menjadi lebih sehat dan lebih kuat. Yang ketiga, memberi ketenangan. Jadi konsentrasi itu akan melahirkan atau membuat ketenangan dalam diri kita. Meningkatkan daya perhatian. Nah, kalau kita terbiasa meditasi, perhatian kita, kekuatan perhatian dan daya ingat kita akan semakin baik. Kalau daya ingat dan perhatian kalian semakin baik, kalian akan belajar dengan lebih baik lagi sehingga menguasai pelajaran dan menjadi anak yang pandai. Siapa yang mau? Ya, Ibu yakin semua pasti mau ya. Kemudian yang terakhir adalah lebih terkendali dalam melakukan segala sesuatu. Maksudnya kita akan menjadi lebih sabar, akan tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Jadi kalau bertemu sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tidak akan cepat emosi. Itulah kenapa menjadi lebih terkendali. Oke. Nah, supaya kalian berlatih, ada tugas nih. Ayo beraksi. Nah, tugas ini kalian lakukan selama 1 minggu. Hari ini Selasa ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Ketemu Ibu lagi hari Selasa ya. Nah, latihlah meditasi secara rutin. Kalian memilih teknik pertama, teknik kedua, atau teknik ketiga. Mana yang mudah ya? Lakukan. Berapa lama? Sebentar saja, 2 menit, 3 menit ya, minimal 3 menit. Nah, kalian lakukan kapan waktunya? Boleh sebelum tidur. Bu, kalau sebelum tidur apakah boleh kalau saya sambil berbaring? Boleh ya, sambil berbaring terlentang, letakkan tangan di atas perut, rasakan perut naik turun begitu ya, sambil tarik nafas pelan, hembuskan pelan gitu. Atau saat bangun tidur, sambil duduk ya, kalau bangun tidur. Sebelum belajar, duduknya di mana Bu? Di kursi atau di lantai? Boleh di lantai, boleh di kursi. Kalau kalian sedang duduk di kursi saja ya. Atau kalian mengambil waktu sendiri. Bu, saya biasanya jam 7 malam itu suka sembahyang, suka puja bakti. Nah, pada saat itu juga boleh dilakukan ya. Tidak lama-lama, 2 atau 3 menit saja gitu ya. Kalau kalian mau membunyikan alarm selama 3 menit boleh, atau kalau dikira-kira saja. Tarik napas, hembuskan napas, hitung sampai 30 kali, itu juga sudah kurang lebih 30 menit ya, 30 menit, 3 menit ya, 2 sampai 3 menit. Tarik napasnya pelan ya, hembuskan perlahan. Nah, lalu kalau kalian sudah lakukan itu, di kolom checklist berilah tanda centang, kalau tidak beri tanda silang. Di keterangan boleh kalian isi dengan Nah, di kolom keterangan kalian bisa isi dengan waktu mengerjakannya pagi, malam, atau kalau misalnya Bu hari ini saya lebih dari 3 menit, boleh diisi di situ ya. Lalu tugas yang ketiga berikutnya adalah ayo berkreasi. Ini kalian membuat pembatas buku. Nah, di pembatas buku bisa menggunakan kertas apa saja, kertas bekas undangan, kertas bekas yang lainnya boleh.
Baik, tugas yang kedua itu tentang membuat kreasi pembatas buku yang bisa kalian gunakan untuk membatasi buku supaya bukunya tidak ada lipatan-lipatan ya. Nah, kertasnya bisa dari karton atau bisa saja bekas undangan atau yang lain-lain ya. Yang penting kertasnya agak tebal. Lalu beri tulisan yang kutipan dari Dhammapada 157 atau Dhammapada 168, hias dengan hiasan yang menarik, gunakan warna-warna ya. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ataupun di chat grup WA. Waktu pengerjaan 1 minggu ya. Jika ada hal yang tidak jelas boleh bertanya pada ibu. Oke, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan nurut pada orang tua. Oke, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.